Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Minggu 4 Agustus 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 25. 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 25. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan mendahului anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka pada hari yang ketujuh. Matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah arti hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihani anak ini. Dan dengan perantara Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah, oleh karena Tuhan. Amin firman Tuhan. Tema hari ini adalah berpuasa demi mendapatkan hidup. Allah menegur Daud melalui Nathan karena dosanya merampas Batsheba, ayat yang ke-15 sampai ke-16. Menceritakan bahwa anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud mengalami sakit keras. Akibatnya Daud sangat bersedih, berbaring di tanah dan tidak mau makan. Ia berpuasa selama anak itu sakit dengan harapan semoga Allah mengasihani anak itu agar tetap hidup. Namun pada akhirnya anak itu mati juga. Daud begitu bergumul, merendahkan dirinya, berkabung, bertobat, menangis, berdoa dan memohon dengan sangat karena penyakit anaknya itu mendukakan dia. Mazmur 51 merupakan bukti pertobatan Daud atas pengalaman pahit keberdosaannya. Daud melihat sesuatu yang tidak seperti biasanya terjadi, baik di masa itu maupun di masa sekarang ini. Perbuatannya yang berhenti berpuasa, berkabung, menangis, dan bergumul ketika anak itu sudah mati mengherankan bagi para pegawai istana. Ia tidak dapat meratapi kematian anak itu, melainkan ia mandi, berurap, bertukar pakaian, dan makan. Sikap yang sangat tegas makna puasa yang disematkan Daud begitu dalam. Ya, ini
bahwa berpuasa itu tidak diarahkannya untuk persoalan perkabungan akan kematian, tetapi Daud berpuasa untuk memohon kehidupan bagi anaknya. Kita menjalani kehidupan dengan berbagai gumul dan juang menghadapi kenyataan kehidupan yang demikian. Kita pun patut menyampaikan doa dan harapan kita kepada Tuhan. Bagaimana sikap dan penghayatan yang kita doakan justru tidak sesuai dengan permohonan kita. Banyak yang kecewa dan berduka begitu dalam untuk menyatakan yang demikian. Namun selaku orang percaya, kita belajar memiliki sikap dan penghayatan seperti Daud. Dengan penuh harapan kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, sembari dengan penuh sabar tunduk pada kehendak kuasa dan kasih-Nya. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, amin.